Shalom, perkenalkan saya Fiona Sweetmigoni dari kelas 2 MB4. Pada saat ini saya akan membuat UTS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dan saya memilih topik 2 yaitu Allah dalam kepercayaan umat Kristen. Seperti apakah Allah yang dipercayai oleh umat Kristen? Nah, jadi umat Kristen mempercayai satu Tuhan tetapi menyatakan dalam 3 cara, yaitu Allah Sang Pencipta, Allah Sang Penyelamat, dan Allah Sang Pembaharu. Allah dalam kepercayaan umat Kristen adalah Allah yang telah menciptakan dunia ini. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama dan yang kedua menceritakan akan kuasa Allah. Ia telah bekerja untuk menciptakan dunia ini. Dari hari pertama sampai hari ke-6 ia bekerja untuk menciptakan terang, cakrawala, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan manusia. Dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia karena diciptakan serupa dengan atau segambar dengan Allah. Nah, bagaimana respon kita terhadap Allah yang telah menciptakan dunia ini, atau respon sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan? Jadi karena kita adalah ciptaan Allah, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pencipta. Kemudian dari ciptaan yang Tuhan telah lakukan, pastinya kita semua atau sebagai umat Kristen pastinya memiliki rasa kagum, rasa heran akan kuasa Tuhan yang telah menciptakan dunia ini, sehingga mendorong kita untuk selalu mengucap syukur akan apa yang Tuhan telah anugerahkan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan membuat kita selalu bersekutu kepada Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, umat Kristen mempercayai Allah yang adalah penyelamat. Jadi semenjak kejadian di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda dengan iblis pada saat itu, sehingga manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan pada saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 sendiri mengatakan ada kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi, kasih Allah yang begitu besar sehingga mengaruniakan anaknya satu-satunya atau anaknya yang tunggal datang ke dunia atau turun dari takhtanya untuk menebus dosa manusia lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana implikasinya? Jadi, penyelamatan Allah adalah merupakan anugerah Tuhan yang Ia berikan kepada manusia hanya satu kali saja. Apakah kita masuk ke gereja adalah untuk mencari keselamatan? Bukan seperti itu. Kita masuk ke gereja merupakan salah satu respon kita karena kasih Allah. Keselamatan Allah telah berikan bagi kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan tinggal bagaimana kita menjaga atau mempertahankan akan keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu pastinya selalu melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mempercayai bahwa hanya Allah lah yang telah mati, yang rela berkorban bagi kita umat manusia. Hanya Allah sajalah Sang Penyelamat bagi
manusia. Dan sebagai umat Kristen, kita harus memberitahu kepada semua orang bahwa Allah kita adalah Allah penyelamat. Dan yang ketiga adalah Allah dalam kepercayaan umat Kristen sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Kenapa disebut pembaharu? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, sehingga ketika kita memiliki roh di dalam diri kita, artinya kita memiliki atau merasakan akan kehadiran Allah. Nah, bagaimana implikasi dan sebagai umat Kristen? Jadi implikasinya adalah kita sebagai umat Kristen atau umat yang percaya kepada Allah, kepercayaan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan kita diberikan kebebasan atau keluasan untuk mempercayai akan kuasa Allah yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Manusia cenderung melakukan keinginan daging atau hal-hal duniawi, atau melawan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi ketika manusia diiringi atau dituntun oleh Roh Kudus, maka akan selalu seturut dengan kehendak Tuhan dan selalu menghasilkan buah-buah roh, yaitu seperti di dalam Galatia 5 ayat 22-23, memiliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesejahteraan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang diharapkan bagi setiap umat Kristen atau setiap manusia, selalu memiliki Roh Kudus agar supaya selalu dituntun untuk selalu menghasilkan buah-buah roh yang ketika kita lakukan maka akan selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita akan selalu mengalami pembaharu dan selalu akan dituntun kepada kebenaran bagi kita semua ketika selalu mengundang Roh Kudus untuk hadir. Dan yang terakhir adalah kita akan selalu dituntun atau kita akan selalu mengalami pembaharu ketika kita percaya kepada Allah, dan maka kita akan selalu dalam kebenaran Tuhan. Jadi inilah Allah dalam kepercayaan umat Kristen, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang maha agung, yang telah menciptakan dunia, yang telah mati di atas kayu salib, dan Allah yang selalu membaru hidup manusia sehingga selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.